Nih, ada yang spesial buat kalian semua adik-adik. Hari ini Kak Citra upload untuk pertama kali pembelajaran tematik kelas 4. Nah, kita belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang pertama. Kita langsung saja ya ke materinya. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indonesia ini kaya akan suku, budaya, dan pulaunya itu sangat banyak adik-adik. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukuri dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati atau kalian bisa mendengarkan dari penjelasan Kak Citra. Paragraf yang pertama dari bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu paragraf pertama. Lalu paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf yang ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf yang keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula suaranya atau bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf yang kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati.
Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itu tadi pawai budaya yang dilihat Udin dan teman-temannya. Ada 5 paragraf yang kita baca. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Paragraf itu biasanya kita tahu itu paragraf itu ciri-cirinya kalimat pertama itu pasti ditulis menjorok ke dalam adik-adik. Jadi itu adalah paragraf. Nah, kalau bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tadi ada 5 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu ada kalimat-kalimatnya. Nah, dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut itu mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya adik-adik. Nah, di sini Kak Citra sudah menuliskan paragraf 2 dalam beberapa kalimat. Jadi, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Bacaan tadi ada 7 kalimat yang akan kita pelajari. Nah, 7 kalimat ini kita akan cari tahu mana gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya. Untuk kalimat yang pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, yang kalimat berikutnya, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Jadi kalimat pertama ini disebut gagasan pokok dan kalimat kedua disebut gagasan pendukung. Kita lihat kalimat yang ketiga. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atas atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, di sini masih menjelaskan tentang rombongan dari Maluku. Jadi kalimat selanjutnya ini termasuk dalam gagasan pendukung. Kita lihat di paragraf yang ketiga juga adik-adik. Jadi paragraf ketiga ini ada 4 kalimat. Nah, supaya kalian bisa memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Karena kalimat pertama itu intinya adalah budaya Bali itu terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Maka kalimat pertama ini adalah gagasan pokok. Nah, alat musiknya diuraikan di kalimat kedua, 3 dan 4. Maka kalimat 2, 3, dan 4 ini termasuk gagasan pendukung.